Di pasar HP di atas 5 juta itu emang paling menarik ya. Karena seenggaknya kita bisa merasakan HP ala-ala kelas flagship. Dan kalau ngomongin kedua HP ini jelas menarik banget. Duel dari brand ponsel merek ternama yang saling sikut-sikutan buat jadi nomor satu dunia. Dan di video gue kali ini gue mau duelin antara Samsung A52s versus iPhone XR. Untuk harga yang nggak berbeda jauh, apakah kedua HP ini layak kalian pertimbangkan untuk menjadi daily driver kalian? Di sini gue bahas dari segi perspektif pemakaian gue sehari-hari dan murni pendapat pribadi gue. Ada 3 kategori di sini yang mau gue duelin. Pertama udah pasti performa, kedua kamera, dan ketiga jangka waktu pemakaian. Tapi sebelum gue bahas videonya, mari kita bumper dulu. Oke, sebelum gue bahas ke performanya, gue mau kasih tahu dulu nih spesifikasi dari kedua HP ini. Dari spesifikasinya sendiri jelas beda banget untuk teknologi keluaran atau prosesor keluarannya. Dimana iPhone XR ini udah keluar duluan di tahun 2018. Sedangkan Samsung A52s ini HP baru rebranding dari Samsung A52 yang tanpa S, yang baru keluar beberapa minggu ini. Oh ya, ngomongin soal desain dan build quality dari kedua HP ini jelas berbeda ya. Dimana untuk iPhone XR itu build quality-nya sangat solid, kokoh, dan digenggam di tangan itu berasa presisi. Mantap pokoknya. Sedangkan untuk Samsung A52s ini untuk back case-nya berbahan plastik. Jadi kalau dipegang feel-nya itu masih kurang greget ketimbang iPhone XR. Sebenarnya untuk Samsung A52s ini desain dan build quality-nya sama persis dengan pendahulunya yaitu Samsung A52 tanpa S. Tapi lain halnya di bagian layarnya. Untuk iPhone XR ini panelnya itu liquid retina display, resolusinya SD yang menurut gua sih nyaman-nyaman aja dilihat. Dan selama pemakaian gua malah nggak berasa kalau ini layar HD. Karena kerapatan pixelnya yang udah padat di mata jadi berasa nyaman. Dan untuk Samsung A52s layarnya ini udah berpanel Super AMOLED khas Samsung yang dimana untuk warna yang dihasilkan itu lebih ngegonjreng, tajam, cakep, enak dilihat. Kalau soal layar gue pilih Samsung A52s karena dia menawarkan layar yang lebih hidup. Dan dari segi performanya bisa dibilang iPhone walaupun udah kurang lebih 3 tahun rilis, tapi performanya masih bisa diandelin banget di tahun 2021 ini. Dengan chipset A12 Bionic dari Apple itu performanya juara. PUBG Mobile bisa disetting di grafik smooth extreme atau Ultra HD, frame rate-nya ultra. Sedangkan Samsung A52s dimana menggunakan SoC terbaru yaitu Snapdragon 778. Sebenarnya SoC ini akan jadi salah satu SoC favorit untuk saat ini. Karena selain menawarkan performa yang cakep, Snapdragon 778 ini udah mendukung jaringan 5G. Jadi ya untuk dipakai beberapa tahun mendatang ya udah cukup aman. Walau ya SoC ini bukan kelas flagship, dan untuk pemakaian sehari-hari untuk sekedar multitasking, scroll-scroll sosial media sih Samsung yang lebih unggul. Itu karena layarnya udah mendukung refresh rate 120Hz, yang dimana scroll-scroll aplikasi dan buka tutup aplikasi lebih nyaman ketimbang si iPhone XR. Jadi di sini kalau dari segi performanya gue udah pasti pilih iPhone XR. Karena chipsetnya masih sangat powerful untuk saat ini. Dan kalau hanya untuk multitasking sosial media sebenarnya iPhone juga udah baik. Buka tutup aplikasi iOS-nya udah cakep. Tapi untuk feel kenyamanannya lebih berasa nyaman Samsung A52s karena layar smooth 120Hz dan One UI-nya yang udah jadi salah satu UI terbaik di dunia. Lanjut bahas ke kameranya. Di sini menarik karena ada perbedaan yang signifikan banget dari segi kamera. Di mana iPhone XR ini hanya memiliki satu buah kamera belakang dan satu buah kamera depan. Sedangkan untuk Samsung A52s ini memiliki 4 kamera belakang dan 1 buah kamera depan. Untuk kualitasnya udah bisa ketebak dari segala fitur yang dimiliki dari Samsung A52s ini udah lengkap. Dari mulai kamera utama, lensa wide, lensa bokeh, bahkan makro juga ada.
Tapi bisa kalian lihat sendiri nih untuk hasil kualitas foto dari kedua HP ini di kamera utamanya. Untuk perekaman videonya, gue juga bisa bilang Samsung A52s ini udah terbaik. Hadirnya fitur OIS atau Optical Image Stabilizer udah bisa bikin perekaman video di Samsung A52s ini stabil dan nggak getar-getar. Sebenarnya untuk iPhone XR ini juga udah cukup banget karena dia juga udah mendukung OIS atau Optical Image Stabilizer ya di kamera belakangnya dan bisa record hingga resolusi 4K di 60 fps yang dimana kalau videographer yang lebih mengutamakan kualitas dari video tersebut jelas iPhone XR pilihannya. Tapi sekali lagi kalau untuk fitur jelas Samsung A52s yang terbaik karena sekali lagi untuk kameranya itu udah ada 4 buah dan semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk record video. Jadi udah jelas untuk segi kameranya antara iPhone XR dan Samsung A52s itu gua pilih Samsung A52s sesuai kebutuhan gua sehari-hari. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama. Kira-kira lebih enak atau nyaman atau kuat yang mana nih antara Samsung A52s atau iPhone XR? Kalau gue suruh pilih sih, gue pilih iPhone XR. Kenapa iPhone XR bang? Kan Samsung A52s HP keluaran terbaru di 2021 dan jaringannya udah mendukung 5G. Nah ini yang harus diberi paham nih. Jadi kita lihat dari perspektif hardware dan operating system buat kedepannya. Kita tahu iPhone XR itu nggak pelit sama yang namanya update software. Software terakhir pada saat video ini tayang itu udah luncur iOS 15. Yang dimana HP sekelas iPhone 6s yang notabene udah keluar 7 tahun lalu itu masih kebagian iOS 15 di tahun 2021 ini. Apalagi iPhone XR yang keluar baru 3 tahun yang lalu. Tentu bisa disupport sampai 3 tahun bahkan 4 tahun ke depan. Kalau Samsung sebenarnya gue nggak ada masalah sama UI-nya. Saat video ini rilis, UI yang dipakai dari Samsung A52s ini di One UI 3.1 yang dimana setiap HP Samsung itu hanya maksimal didukung sampai 3 kali kenaikan angka OS. Jadi kemungkinan hanya bisa kebagian sampai update One UI 5 atau paling tidak sampai 2 tahun ke depan. Kalau mau main aman dengan jaringan 5G sih itu beda lagi. Jelas Samsung A52s jadi unggulannya. Jadi kesimpulannya pilih iPhone XR atau Samsung A52s? Gue sih jelas iPhone XR jawabannya. Coba dulu deh rasain, baru komentar. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye!